Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini pemasteran yang tepat dan pemasteran yang salah. Jadi teman-teman menganut paham yang mana? Kita simak setelah intro berikut ini. Dalam pemasteran burung murai batu yang menggunakan box musik atau menggunakan murai batu eh, masteran yang hidup atau masteran asli, maka itu sebenarnya poinnya sama saja. Musik box bagus ketika kita memang eh, terlalu repot untuk mengurus masteran hidup atau budgetnya yang minim. Tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih bagus, keduanya sama-sama bagus ya, tidak ada yang tidak bagus, semuanya sama-sama bagus. Untuk pemasteran hidup maupun pemasteran musik box, teman-teman bisa menggunakan konsep metode yang sama. Yakni untuk memasteri murai batu itu sebaiknya dalam sebulan cukup dimasteri 2 burung. Dalam sebulan tadi murai batu tidak boleh dilombakan atau tetap dalam keadaan pemasteran. Lalu kapan melombakan burung murai batunya? Melombakan burung murai batu bisa sebulan sekali saja, jangan lebih. Ini gunanya untuk memaksimalkan pemasteran, memaksimalkan tingkat vektor burung murai batu kita, dan orientasi kita adalah untuk ke lomba agar selalu berprestasi. Maka kita menggunakan metode manpack yang keempat tentang menahan ego dan ambisi. Menahan ego dan ambisi tentang manpack keempat ada hubungannya dengan tingkat vektor burung murai batu agar murai batunya durasi kerja, neken lawan, dan bongkar materi yang endingnya tentu akan menjadi prestasi. Hal-hal kecil seperti ini jarang sekali dipahami oleh para pemain burung murai batu. Para pemain burung murai batu pada dasarnya dia untuk ambisi dan ego sedikit sekali yang mampu menahannya, maka sedikit sekali juga mereka yang berprestasi dan sedikit sekali mereka yang bisa konsisten atau stabil prestasi saat melombakan burung murai batu. Karena kebanyakan kan murai batunya untuk hobi aja, untuk iseng-iseng. Jadi dia ingin lomba setiap minggu. Ya meskipun sama keluarga mungkin sedikit berantem gara-gara ya itu terlalu sering lomba. Yang ujung-ujungnya malah kita sendiri ya di hobi malah akan mati dan berhenti. Lain cerita ketika kita yang memiliki strategi bagus. Contohnya murai batu teman-teman, murai batu yang lain itu bagus-bagus semua. Ada yang terahan nasional, ada burung nasional, ya. Tapi kita yang hanya burung akar rumput pun bisa mengalahkan itu semua ketika kita memiliki strategi tadi manpack. Bagaimana caranya agar murai batu kita kerja maksimal, sedangkan amunisi murai batu yang lain itu jauh lebih bagus dan kita sadar itu. Tapi itu masih ada kesempatan kita untuk mengalahkan murai batu yang bagus tadi, yaitu fokus manpack keempat tentang ego dan ambisi. Murai batu tidak akan kerja maksimal jika terus-terusan digeber, saya yakin itu. Pasti antara fighter dan mental terus tenaga itu pasti akan berkurang, akan drop. Nah, saat itulah strategi kita menyerang, ya. Ketika murai batu lawan-lawannya lagi tinggi-tingginya fighter, tinggi-tingginya neken lawan, kita cukup mengkondisikan burung murai batu kita untuk tidak tahan, tidak berangkat ke lomba terlebih dahulu, ya. Kita rawat baik-baik. Saat posisi puncak baru kita lombakan, yakni 1 bulan sekali dengan pemasteran full 2 burung dalam 1 bulan tadi. Untuk harian tetap pengondisian, ada penjemuran, ada pemberian EF sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Yakni burung murai batunya kalau di rumah jangan terlalu gacor. Kalau di rumah jangan sampai mengembangkan bulu. Nah, itu kita atur strategi kita agar kita tetap bisa memenangkan di setiap perlombaan. Pemilihan pemasaran burung apapun itu yang pada umumnya terjadi,
seperti ada kapas tembak, ada cililin, serindit, terus ada gereja tarung, itu relatif. Ada kenarian juga boleh. Silakan teman-teman, masteri, ambil 2 burung aja. Mau menggunakan metode roll tembak juga boleh, seperti contohnya teman-teman dengan penarian 2 minggu, terus 2 minggu kemudian bisa menunggang ujung-ujung tembak seperti cililin atau cucak jenggot ya, itu relatif, atau kapas tembak juga boleh. Nanti untuk roll tembaknya mungkin kenarian ditutup dengan serindit, penarian ditutup dengan kapas tembak, itu is okay. 1 bulan hanya fokus 2 burung aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kalau untuk varian yang lain saat kita lombakan itu kan banyak materi yang keluar, di situ juga murai batu kita tentu akan merekam. Nah, untuk pemasterannya harusnya kita paham betul, dan ini suaranya juga tidak boleh terlalu keras. Siang apa malam untuk pemasteran bagusnya relatif. Relatif. Kalau teman-teman memiliki, burung masteran yang hidup, mungkin siang hari bisa masteran hidup, tapi yang malam hari bisa musik box tadi, itu ya bisa diatur. Tapi kalau, 24 jam musik box juga tidak masalah, paling masalahnya satu musik box-nya cepat rusak, tapi it's okay, nggak masalah itu ya. Banyak banget kok musik box yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus dengan jangka waktu sampai bertahun-tahun masih aman juga nggak masalah. Nah, teman-teman perlu pahami juga untuk pemasteran murai batu itu jangan sesekali kombinasi banyak masteran. Nanti murai batu kita malah akan bingung. Terus untuk melombakan juga sering-seringlah berpuasa. 1 bulan cukup 1 kali dalam melombakan agar apa tadi? Faktornya meningkat, tenaganya ada. Terus pemasterannya juga dapat maksimal. Dalam tanda kutip, meskipun banyak murai batu yang tidak menggunakan metode ini pun jalan dan bagus, ya monggo, silahkan. Saya hanya eh, memberi saran kepada teman-teman yang baru memulai murai batu agar tidak terjerumus pada murai batunya rusak. Murai batu yang terlalu sering dilombakan tentu akan rusak. Karena saya juga memiliki pengalaman itu, setiap minggu saya juara dan pada akhirnya saya harus berpuasa lama untuk menunggu murai batu saya kondisi ulang. Itu sangat sayang sekali. Lebih baik sebulan sekali saja agar kita terus bisa menikmati liburan dengan senang, bukan dengan kondangan. Hidup adalah pilihan, tergantung teman-teman mau memilih jalan yang mana. Tidak perlu mengolok-olok pilihan orang lain. Kita hargai pendapat orang lain. Jadi, siapapun boleh menggunakan metode apapun, silahkan ya. Yang penting kita adu di lapangan ya. Saat kita lombakan dengan metode mana kita bisa memperoleh kemenangan, metode itulah yang kita pakai. Dan saya menggunakan metode mentek dengan mental, terus eh, nutrisi, perawatan, ego, karakter itu kita pakai semua, dan alhamdulillah burung murai batu selalu moncer. Sebelum saya menggunakan metode mentek, saya setiap minggu lomba. Hasilnya juara terus. Tapi akhirnya saya harus gigit jari yang terlalu lama karena murai batunya belum kondisi kembali. Mohon doanya agar murai batunya tetap kondisi ulang. Kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.